hasanah. Bid'ah hasanah ini berarti bid'ah yang baik, gitu kan? Sementara bid'ah dari sisi definisi adalah sesuatu yang baru yang Nabi SAW tidak contohkan. Dan bid'ah ini rivalnya adalah sunnah. Ya, sampai ulama sepakat mengatakan siapa yang menghidupkan sunnah mematikan bid'ah. Siapa yang menghidupkan bid'ah berarti menghidupkan sunnah, gitu kan? Berapa banyak ikhwas kalian ibadah yang kita belum kerjakan? Kenapa kita harus susah nih, ya? Buat lagi melakukan bid'ah apalagi dikatakan hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel YouTube kebanggaan kami, Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan selalu usahanya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan menanggapi dan menampilkan ceramah Ustadz Khalid Basalamah, yaitu Ustadz Sanjungan Heri Pras, dan nanti akan ditanggapi oleh Ustadz Abdul Somad, yang mana dalam hal ini itu akan membahas tentang bid'ah. Mulai dulu sampai sekarang orang-orang Wahabi ini tidak pernah mau memahami dan menghargai pendapatnya orang, ya. Mereka berkeyakinan dan mengklaim bahwanya dirinya dan kelompoknya lah yang paling benar memahami hal suatu agama, ya. Merasa paling sunnah, merasa paling identik dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun faktanya berbalik, ya. Faktanya justru bertentangan dengan apa yang mereka katakan. Biar tidak terlalu lama kontennya, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Abdul Somad tentang bid'ah. Mari kita simak videonya. 75 Imam Syafi'i menyebut yang dalam kotak-kotak sebelah bawah itu. Imam Syafi'i menyebutnya bid'ah huda. Imam Izzuddin bin Abdul Salam menyebutnya bid'ah wajib. Ada pula bid'ah itu yang wajib. Imam Nawawi menyebutnya bid'ah hasanah. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutnya bid'ah hasanah. Dr. Abdul Ilah bin Husain Al-Arfaj menyebutnya sunnah hasanah. Imam Syafi'i itu hafal Quran, hafal hadis. Imam Nawawi itu hafal Sahih Muslim. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu hafalannya salasami'ati alfi hadis, 300.000 hadis. Karena gelarnya Al-Hafiz. Kalau ada ulama gelarnya Al-Hafiz, itu berarti dia hafal 300.000 hadis. 300.000 hadis hafalannya, dia mengatakan ada bid'ah hasanah. Tiba-tiba ada datang ustadz di Medan, hafalan hadisnya cuma 3. Itu pun kalau laptopnya hidup. Itu pun hadis yang dia hafal cuma kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar. Itu pun kalau hidup laptop. Pas pemadaman bergilir, mati lampu, hilang hadis tuh. Sekarang ku tanya, adik-adik ini kan orangnya rasional. Saya tidak memaksa kalian untuk ikut saya cuma nanya. Kalian mau ikut Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar, atau imam yang hadis hilang mati lampu tadi? Terserah kalian lah, kalau mau ikut dia ikutlah. Tenggelam kan di Sungai Delhi sama dia. Ini sekarang ada orang pakai kaidah 5 aja. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang dulu belajar di purba 7 tahun. Habis itu pergi ke Makkah mengaji 15 tahun. Balik. Itu pun belum bisa berfatwa. Jadi anda sekali aja ngaji, itu pun online. Balik dari situ semua dibid'ahkannya. Ayahnya bid'ah, emaknya bid'ah. Kaedahnya cuma pakai 5. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Maka saya kumpulkan perbuatan-perbuatan yang tak dibuat Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat Nabi, tabi'in, imam-imam. Tengok di halaman 77. Halaman 77 yang bagian tengah, 1000 tasbih sebelum tidur. Abu Hurairah sebelum tidur bertasbih dia 1000. Subhanallah, 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 1000. Tunjukkan saya hadisnya ada Nabi bertasbih 1000 sebelum tidur. Kalau ada dapat kalian, potong telingaku nih sebelah. Nanti kalau ditanya orang, somat yang mana? Itu somat yang tak bertelinga itu. Tak ada satupun hadis mengatakan Nabi pernah bertasbih 1000 kali sebelum tidur.
Jadi kalau begitu pakai kaidah tadi, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, berarti Abu Hurairah buat bid'ah lah. Masuk neraka lah Abu Hurairah. Berani kau masukkan Abu Hurairah masuk neraka? Abu Hurairah, kalau tak ada Abu Hurairah, hilang 5.000 hadis. 5.000 hadis hilang Abu Hurairah. Berani dia membuat 1.000 tasbih sebelum tidur malam. Tengok lagi di halaman. Kenapa Ustadz ini kuat kali suaranya? Kalau aku slow, kalian tertidur. Abu Hurairah itu 1.000 kali dia baca suara. 1.000 kali. Kalian dengar? Tidur kalian. Nah, itu maka kuat suara. Ini kuat suara ini ada kemungkinan. Pertama karena semangat, yang kedua karena lapar. Itu maka Belanda tuh lari pontang panting dulu. Karena 17 Agustus 1945 itu jatuh pada bulan Ramadan. Orang puasa Ramadan itu yang bisa berteriak mengusir Belanda. Serbu! Kata dia. Lari Belanda tuh. Coba kalau orang kenyang, mana bisa? Serbu. Kata Belanda, iyalah kata Belanda. Kalian pikir negeri ini merdeka karena orang kenyang? Negeri ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Andai ada 1.000 mujahid, akulah satu di antaranya. Andai ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Andai ada 10 mujahid, akulah satu di antaranya. Andai ada seorang mujahid, akulah yang menggenggamnya. Allahu Akbar. Cuman khusus untuk mahasiswi, ujungnya itu agak dirubah. Andai ada seorang mujahid, akulah calon istrinya. Sebetulnya orang-orang Wahabi ini gagal paham tentang bid'ah ya. Gagal paham ya karena ya referensinya hanyalah buku-buku terjemahan dan doktrin-doktrin dari atasannya. Cuman ini sayangnya walaupun begitu mereka itu tidak mau menyadari tentang kegagalan pahamannya. Justru malah mengklaim paling benar, paling nyunnah, yang lain salah, yang lain tidak nyunnah, yang lain tidak mengamalkan Al-Qur'an itu ya. Jadi orang lain dianggap tidak mengamalkan sunnah, tidak mengamalkan Al-Qur'an. Hanya mereka lah yang mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah seperti itu ya. Sehingga orang lain yang tidak sepaham dengan mereka dianggap diklaim dituduh sebagai ahlul bid'ah, sebagai syirik, bahkan lebih ekstrim yaitu dianggap musyrik hanya karena berziarah kubur sambil bertawasul. Itu gagal pahamnya mereka. Mungkin hanya ini konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami persembahkan kepada sahabat Jayati yang dirahmati Allah bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, dan menjadi pencerahan sehingga tidak gagal paham tentang memahami agama. Dari kami kurang punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.